Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa melimpahkan kebaikannya atas kita dan rancangannya selalu baik. Kesetiaannya tidak pernah berkesudahan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berdaulat, yang berkuasa dan yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi yang baru, hari baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya Tuhan sediakan perkara-perkara baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 27, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jepang ada aturan di tempat kerja yang disebut dengan aturan metabo, yaitu sebuah aturan yang berkaitan dengan batasan ukuran lingkar pinggang bagi karyawan pria dan wanita. Pihak perusahaan akan mengukur lingkar pinggang karyawan dalam rentang waktu tertentu secara teratur untuk memastikan bahwa tidak ada yang melebihi batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan supaya tidak ada karyawan yang mengalami obesitas. Setiap kita yang bekerja pasti akan mengikuti aturan di tempat kerja dan berusaha untuk tidak melalaikan setiap ketetapan yang ada. Biasanya di hari Senin akan ada briefing di pagi hari sebelum bekerja, dan hari-hari lain bisa juga ada briefing. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan apa tujuan dari pekerjaan hari itu dan juga mengingatkan tentang aturan di tempat kerja. Mengikuti aturan di kantor, di pabrik atau di tempat kerja adalah sebuah keharusan, dan bersamaan dengan itu kita juga hendaknya mengikuti aturan Tuhan dimanapun kita berada, termasuk di tempat di mana kita bekerja. Dalam Ulangan pasal 27 ayat 2-3 ini, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka harus menegakkan batu-batu besar, mengapurnya, dan menuliskan segala perkataan hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Sesudah itu mereka harus menyeberang, supaya mereka masuk ke negeri yang diberikan oleh Tuhan, suatu negeri yang berlimpah dengan berkat, sesuai dengan janji yang diberikan Tuhan. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mendirikan batu besar dan mengapurnya serta menuliskan segala perkataan hukum Taurat. Tujuan dari hal itu adalah supaya mereka tidak melupakan firman Tuhan, tapi selalu ingat dan melakukannya dalam kehidupan mereka di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, di berbagai negara seringkali ada tugu peringatan. Di Jakarta misalnya ada Tugu Monas, tujuannya untuk mengingat perjuangan. Di Vatikan ada Tugu Obelisk, yang di atasnya ada salib untuk mengingat akan Kristus Sang Penebus. Setiap tugu yang ada di berbagai negara punya tujuan untuk mengingat. Dan di ayat ini, saudara, Tuhan menyuruh mereka membuat tugu dari batu, bukan untuk disembah, tapi untuk mengingatkan akan firman Tuhan. Dalam praktek kehidupan kita setiap hari, saudara,
Firman Tuhan harus selalu kita tegakkan, harus kita ingat dan lakukan di mana saja kita pergi dan berada, termasuk di tempat kerja ataupun tempat di mana kita berusaha. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, bacalah dan ingatlah akan firman Tuhan, agar langkah kita, keputusan kita, tindakan kita senantiasa sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga kita selalu ada dalam keberkatan dan dalam perkenanan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk mengingat selalu akan firman Tuhan sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami, sebelum kami mengambil keputusan, sebelum kami mengeksekusi rencana-rencana kami. Tolong kami supaya kami menegakkan firman-Mu dalam hidup kami dan berjalan menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak mau berjalan dengan pikiran kami sendiri, tapi kami mau berjalan dalam terang firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Apa yang kami kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil, dan kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Tuhan sempurnakan setiap organ tubuh kami, dan Tuhan memberkati kami jasmani untuk kami lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Lawat juga yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, berikanlah jalan keluar, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam berbagai masalah lainnya. Tuhan berikan pertolongan yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.